Salam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, saya yakin bahwa Tuhan selalu ada dalam tiap kehidupan kita. Karena Dialah Tuhan Immanuel, Tuhan yang beserta dalam tiap kehidupan kita. Mari kita yakini bahwa Tuhan ada, sekalipun saat ini kita belum bisa beribadah di gereja. Namun kita percaya bahwa Tuhan ada di rumah Bapak Ibu Saudara, atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di situ pun Tuhan ada. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah di saat yang indah ini. Haleluya, haleluya. Saudara yang kukasihi dalam kasih Kristus, marilah kita mengikuti ibadah ini dengan yakin dan percaya bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah. Amin. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Biarlah kiranya kasih dan anugerah dan segala berkat-berkat surgawi dicurahkan dalam ibadah ini. Amin. Dari awal hingga akhir. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulai ibadah saat ini, dan mari kita katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa saat ini kita sudah masuk bulan terakhir di tahun ini. Banyak hal yang telah kita lalui bersama, banyak hal yang mungkin juga tidak bisa kita lalui, sesuatu yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Banyak hal yang perlu kita sesuaikan di tahun ini. Keadaan ini membatasi banyak hal sehingga kita tidak bisa melakukan ini dan itu. Namun satu hal yang tak terbatas adalah kasih Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karenanya mari kita sama-sama menaikkan pujian kita, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena selama setahun ini, sepanjang tahun ini, Tuhan tetap ada bagi kita, memberikan kasih-Nya, dan memberikan kita kekuatan menjalani hari-hari yang kita lalui. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
atas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu nyata atas setiap kehidupan kami. Tuhan, kami ucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu mampu menyatakan kebaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, saat ini kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan sukacita. Sebab Engkau layak terima pujian. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Kami siap menaikkan syukur kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari dengan penuh sorak-sorai. Bagi Bapak Ibu yang bisa berdiri di rumah, mari kita bersama-sama berdiri. Kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara.
honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang maha tinggi. Mari kita naikkan namanya yang tinggi. Puji, Beri hormat. Bagi Yesus yang duduk di Sebab Kau berkuasa Tuhan. berkuasa dunia, segala bangsa dan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, Mari kita sungguh sembah Dia, berikan pujian kita. bagi Yesus yang duduk di tanah, berkuasa dunia, segala bangsa dan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya,
Engkau Tuhan yang layak kami puji. Amin. Engkau Tuhan yang layak terima syukur. Amin. Karena kami ada semua oleh karena berkat dan kemurahan-Mu. Saat ini ya Bapa, kami tidak disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu sehingga firman-Mu boleh menguatkan setiap iman umat-Mu yang mendengar, yang melihat siaran ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang makna hidup. Yang saya ambil dalam kitab Amos pasal 5 ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Kitab Amos pasal yang keempat, pasal 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat yang keenam, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bagian A. Bagaimana umat Tuhan, sahabat Giama, dalam memaknai hidup ini? Di luar sana banyak orang memaknai hidup dengan berkata bahwa hidupku adalah perjuangan. Ada yang juga berkata hidupku identik dengan penderitaan. Hidupku diwarnai dengan kemiskinan. Nenek moyangku miskin dan miskin sampai pada diriku miskin. Sahabat Giama, Amos berkata, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sahabat Giama, hidup dalam kesusahan dan hidup dalam kesenangan itu tergantung bagaimana cara hidup kita dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau hidup kita diwarnai dengan ucapan syukur, apapun keadaan dalam tiap kehidupan kita, maka kita akan senang. Sahabat yang kukasihi, Amos beberapa kali menekankan cari, usaha mencari Tuhan akan beroleh hidup. Kita teringat dalam kitab Kejadian yang sangat luar biasa, Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Dia berfirman. Dia berkata, baiklah air mengeluarkan dengan berbagai jenis-jenis ikan. Maka ikan itu tercipta dan banyak jenis ikan yang hidup. Telah Tuhan berkata, baiklah air mengeluarkan ikan. Demikian juga di saat tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Dia berkata, hai bumi, hai tanah, hendaklah engkau mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Baiklah engkau mengeluarkan binatang, maka tumbuhan dan binatang itu tercipta. Namun berbeda dengan kehidupan manusia. Tuhan menciptakan manusia, Dia berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa maknanya? Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Giama, air tanpa ikan tetap air, tidak berubah. Tapi bagaimana dengan ikan?
Apakah ikan tanpa air dia akan tetap ikan? Tidak. Ikan tanpa air dia akan menjadi yaitu ikan goreng atau yang lain. Artinya kematian. Demikian juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup tanpa tanah. Tapi tanah tanpa tumbuhan, dia akan tetap tanah. Demikian juga binatang-binatang. Tanpa daratan, dia tidak akan bisa hidup. Namun daratan, dia tetap daratan. Bagaimana dengan kehidupan kita, sahabat Kiamah? Bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya, hidup ini tanpa Tuhan kita mati. Hidup tanpa Tuhan kita ini binasa. Tidak ada artinya. Maka oleh sebab itu Amos sampai beberapa kali mengingatkan kepada kita, carilah Tuhan, maka kamu hidup. Sahabat Kiamah yang berbahagia, cara mati bukanlah ukuran untuk mengukur atau menilai orang lain apabila dia orang baik atau orang jahat. Tidak. Kematian bukanlah ukuran untuk menilai orang lain apakah dia orang baik atau orang jahat. Namun seringkali manusia menghakimi. Kalau orang mati terhina, maka dia adalah orang yang tidak baik. Tidak demikian. Tidak serta-merta demikian. Dia adalah orang jahat. Sampai ada orang berkata corona mematikan. Orang yang kena corona adalah kutuk. Salah. Kematian dengan cara apapun itu adalah proses. Lalu bagaimana dalam tiap kehidupan kita mengenai tentang kehidupan? Biarlah selagi kita hidup, biarlah kita hidup yang menghidupi. Firman Tuhan berkata bahwa hendaklah terangmu bercahaya, maka terangmu itu akan memberikan makna, akan memberikan kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, sahabat Kiamah, mencari Tuhan di situ akan hidup. Tadi saya katakan bahwa ikan tanpa air dia mati. Namun air tetap menjadi air, demikian juga binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana manusia tanpa air, tanpa daratan, apakah dia akan hidup? Saya katakan akan hidup. Mungkin secara tubuh akan mati tanpa air. Tanpa daratan, tanpa tumbuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa dimakan. Dia akan mati secara fisik, secara tubuh. Namun rohnya akan hidup. Karena firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Saat ini kita masih ada dalam masa pandemi. Masih ada dalam pergumulan yang cukup berat yang kita hadapi. Saya mengajak, saya menghimbau, mari mencari Tuhan. Mari mencari Tuhan.
Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Sekalipun saat ini kita ada ibadah secara tatap muka, namun saya percaya bahwa Tuhan ada dalam rumahmu. Tuhan ada di mana engkau berada. Karena sesungguhnya gereja itu adalah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara adalah tubuh Kristus. Bahwa Tuhan diam dalam hatimu. Oleh sebab itu mari kita satukan hati. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Agar kita menjadi hidup dan hidup yang menghidupi. Bapak, Ibu, sahabat, Giama, bahwa hidup bahagia atau tidak bahagia itu tergantung dalam cara memandang kita, dalam memaknai hidup kita. Kalau kita mengenal Tuhan dan kita mencari Tuhan, maka hidup kita akan selalu happy. Kita akan selalu bahagia. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tidak takut. Kita tidak khawatir. Kita tidak bimbang akan kehidupan ini. Mungkin saat ini di dunia kita menderita. Dan akhirnya kita mati. Kita mati pun kita akan bahagia. Karena kita masuk dalam kerajaan surga. Kita enggak bimbang, kita enggak ragu karena Tuhan kita memelihara. Tuhan kita peduli, Tuhan kita mengerti. Dan Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, Giama yang kukasihi, yang perlu Bapak, Ibu, Saudara ketahui, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita takkan pernah melampaui dalam kehidupan kita, melampaui kekuatan kita, melampaui kemampuan kita. Tidak. Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita. Mari kita akan selalu mencari Tuhan. Mari kita akan berusaha menyenangkan hidup Tuhan. Biarlah hidup kita itu berguna. Hidup kita ini bermanfaat. Biarlah kita menjadi lilin-lilin kecil yang saat bermanfaat untuk menerangi kegelapan dunia ini. Saudara, jangan merasa diri kecil. Jangan merasa diri tak mampu. Namun saudara adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu maknailah hidup kita dengan benar-benar penuh pemahaman, penuh dengan penghayatan, bahwa hidup kita, keberhasilan kita tidak diukur di mana nilai dunia, ukuran dunia atau materi yang diberikan oleh dunia. Namun bagaimana hidup kita ini berguna, berdampak bagi Tuhan, berguna bagi Tuhan dan berdampak bagi manusia. Itulah hidup yang menghidupi. Di saat ini di awal Desember, biarlah kehidupan kita akan selalu menjadi terang. Kita akan selalu mencari Tuhan. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Dunia yang serba berubah. Dunia tidak menentu. Oleh sebab itu, kalau kita mau hidup, biarlah kita akan selalu dan selalu mencari Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Carilah Tuhan, maka kamu hidup. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara cari saat ini? Apa yang kita lihat akan lenyap. Suatu saat tak nampak, akan rapuh. Ada ngengat, ada karat. Tapi Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
hidup yang berkenan untuk kemuliaan Tuhan, hidup yang berguna untuk lingkungan kita, keluarga kita. Hidup kita menjadi berarti, hidup kita menjadi berkat. Biarlah di awal Desember ini, sekali lagi, kita adalah terang, kita adalah hidup yang sesungguhnya dalam Kristus. Biarlah kita akan menjadi warna bagi dunia saat ini. Mari kita akan berdoa. Kita angkat pujian hidup ini adalah kesempatan. Selagi saat ini kita masih bernapas, Tuhan memberi kesempatan untuk kita bisa memaknai hidup ini. Biarlah pujian dan syukur akan selalu mewarnai dalam kehidupan kita. Karena dengan pujian dan syukur itu yang akan membawa hidup kita bahagia. Kita akan terima apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan tak pernah tinggalkan dalam setiap kehidupan kita. Kita masih hidup. Tuhan masih beri kesempatan supaya hidup kita lebih hidup. Hidup kita menghidupi bagi orang lain. Dan hidup ini boleh berkenan di hati Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari dengan segenap hati katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Jadi berkat. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur. Ajalah kami untuk selalu mencari Engkau, agar kami hidup. Sekalipun kami ada di tengah-tengah dunia yang serba sulit, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang mengerikan, yang seringkali membuat bimbang dan ragu, namun kami percayakan firman-Mu. Kami akan hidup, kami akan berkemenangan, kami akan mendapatkan anugerah, kemurahan, mujizat, kesembuhan, kemenangan di saat kami mencari Engkau. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, ampuni segala salah kami. Kalau sebentar kami akan menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu, demikian juga cawan yang melambangkan darah-Mu yang telah tercurah
untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Sehingga kami layak, kami berkenan di hati Engkau ya Bapa, untuk menerima roti dan cawan ini, sehingga roti dan cawan ini berkuasa akan setiap kehidupan kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan. Yang saat ini ada dalam pergumulan, biarlah Tuhan memberikan pertolongan. Karena kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bukalah roti yang sudah Bapak Ibu terima. Mari kita akan bangkit berdiri. Sebelum kita memakan roti ini, bahwa di dalam roti ini ada kebenaran firman Tuhan. Baik, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Nenek moyangmu makan mana ketika mereka ada di padang gurun, tapi mereka mati. Roti yang kuberikan ialah dagingku, sehingga barang siapa makan roti ini, maka ia akan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Kiamah, barang siapa makan roti yang kuberikan, yaitu dagingku, maka aku akan hidup. Dan firman Tuhan yang telah kita dengar, cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Seberat apapun kesulitanmu, sesulit apapun pergumulan dalam hidupmu, seberat apapun sakit penyakitmu, mari kita mencari Tuhan, karena kita akan hidup. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala, kita angkat dengan tangan kanan kita. Sebab pada waktu malam ia hendak diserahkan, ia mengambil roti, lalu mengucap syukur dan memecahkannya. Dan ia berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus." Kita yakin akan kebenaran firman Tuhan. Barang siapa makan roti yang kuberikan, maka ia akan hidup. Hidup kita berbeda dengan ikan, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Mereka telah mati, ya sudah mati, gak ada kelanjutannya. Tapi kita ini diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan mengembuskan rohnya kepada kita agar kita hidup. Bukan hanya hidup saat ini, namun untuk kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saudara jangan putus asa. Saudara jangan cemas mensikapi kehidupan saat ini yang serba sulit. Namun mari kita akan lebih mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan dan ia berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku." Demikianlah kata Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita minum, mari kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan.
bahwa kita masih diberi kesempatan, kita akan hidup. Kita akan hidup dan hidup dan hidup. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita jangan khawatir akan hari esokmu. Jangan khawatir akan masa depanmu. Kalau engkau mencari Tuhan, maka engkau akan hidup. Ingat, di dunia ini hanya sementara. Dan setelah itu kita akan masuk kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Silahkan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Biar sambil mengucapkan syukur, naikkanlah doa-doamu. Oh Tuhan, kuatkanlah kami. Sembuhkanlah umat-Mu yang saat ini sakit, yang saat ini terbaring. Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah mereka. Yang ada dalam pergumulan Tuhan tolong. Yang saat ini ada dalam kesulitan Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat dan lawat umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Sehingga yang lemah mendapatkan kekuatan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat ini saya akan berdoa untuk saudaraku, sahabat Kiama yang berulang tahun di bulan Desember ini. Mari saya undang yang berulang tahun di bulan Desember untuk berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Dan Inilah doa kami. Ini harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku dan limpah-limpah, dan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa yang baik, saat ini hamba menaikkan doa untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Desember ini. Biarlah Engkau akan limpahkan kasih dan setia-Mu. Amin. Tuhan akan limpahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Amin. Sebagaimana Engkau telah menyertai mereka sehingga sampai saat ini. Amin. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, berkat-Mu akan selalu mengalir dan mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Amin, Yesus. Sekalipun kami tahu Tuhan, hari-hari yang kami hadapi tidak mudah. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kesulitan.
Namun kami percaya Tuhan, di saat kami mencari Engkau, kami akan hidup. Di saat kami mencari Engkau, kami akan mengalami kemenangan. Oleh sebab itu ya Bapa, jamahlah anak-Mu yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka. Tuhan kuatkan iman. Tuhan berikan ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga selalu melekat erat kepada Engkau. Karena di situ akan ada hidup, di situ ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Yang sakit sekali lagi Tuhan jamah supaya mereka sembuh. Yang adalah pergumulan Tuhan akan tolong berikan kekuatan sehingga mereka selalu berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Lagi kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati saudaraku yang berulang tahun di bulan Desember ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik Bapak Ibu Saudara, mari semuanya kita akan bangkit berdiri. Kita mengucapkan syukur. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Di akhir ibadah ini, kami berdoa untuk gerejamu. Biarlah Tuhan lawat gerejamu. Gereja Isa Al-Masih Jemaat Magelang. Kerinduan kami untuk mengembangkan kapasitas membangun gereja, Tuhan akan tolong. Kami masih membutuhkan banyak dana untuk membangun ini Tuhan. Kami percaya bagimu tiada yang mustahil. Kami percaya apa yang Kau firmankan. Barang siapa minta dalam namaku, maka Tuhan beri. Dan saat ini kami minta dalam nama Yesus. Maka kami percaya Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat untuk pembangunan gereja Isa Al-Masih Magelang ini Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, sawah ladang mereka, mata pencaharian mereka. Engkau memberkati dan memberkati. Demikian juga anak-anak-Mu yang masih sekolah. Tuhan sertai mereka, berilah hikmat akal budi sehingga mereka boleh mengerjakan dengan baik. Mereka boleh lulus dengan baik. Dan saat ini berdoa yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Engkau berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa darah Tuhan Yesus yang menaungi kami, kuasa darah Yesus yang menguasai hidup kami, mengurapi kami, sehingga kehidupan kami penuh dengan kemuliaan. Sehingga tidak satupun kuasa yang sanggup mengganggu kami. Karena kami adalah milik Tuhan. Kami adalah milik Kristus Tuhan. Kami percayakan pelindungan Tuhan. Kami percayakan penyertaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan lawat kami. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang saat ini ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Sekali lagi kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan campur tangan untuk negeri kami. Tuhan akan memberkati negeri kami yang kami cintai ini Bapa. Terlebih dalam menghadapi pandemi ini, Tuhan berikan hikmat akal budi untuk para pemimpin kami sehingga boleh mendapatkan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sekali lagi bila kemuliaan Tuhan untuk menudungi bangsa kami sehingga bangsa ini tetap aman, bangsa ini tetap rukun, bangsa ini tetap maju, bangsa ini tetap Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan syukur. Terima kasih. Saudara, mari kita akan angkat tangan. Kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati-Mu. Amin. Tuhan Yesus selalu melindungi-Mu. Amin. Berkat-Nya akan selalu mengalir dan mengalir tiada henti. Amin. Tuhan menerangi dalam setiap langkah hidup-Mu. Sehingga hidup-Mu penuh dengan kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan mengaruniakan damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Bapa terima kasih. Terima kasih.
Shalom. Tuhan Yesus memberkatimu dan selalu melindungi dalam tiap hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.